Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi Pak. Waalaikumsalam Pagi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pertemuan hari ini. Pada ini saya ingin memeriksa kehadiran dulu ya. Saya tadi kan sudah bagi LKPD, bahan ajar, dan link kehadiran. Sudah dipelajari apa belum? Sudah Pak. Ya, Sudah, tadi Pak, di sudah. kehadiran ini oke, saya bacakan dulu yang di kehadiran ya. Agus, mana Agus? Saya Pak. Oh ya, gimana kabar Agus? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian Wayan, Ibu Wayan Pak Sudarmawan. Pak Wayan Hadir Pak. Sudarmawan. Hadir. Pak. Oh iya, ada dua ya, iya. Kemudian Wayan Kerti, ada? Hadir Kak. Oh ya, gimana kabar? Sehat? Astukar baik. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Heski, Hadir Pak. Heski. Hadir Pak. Oh iya, Heski. Gimana kabar juga? Sehat? Baik Pak, sehat. Saya lihat ini Heski agak ini ya, lagi bahagia kayaknya lah. Ada yang ini ya, lagi bahagia kayaknya nih, lagi senyum-senyum nih saya lihat. Selanjutnya Sabir, gimana? Hadir Ada, Sabir? Pak. Hadir Pak. Oke, gimana kabar Sabir? Alhamdulillah sehat ini Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Udin, mana Udin nih? Hadir Udin. Pak, hadir. Kemarin hadir. Udin kemarin kenapa terlambat Udin? Waduh Pak, motornya rusak Pak, sehingga terlambat ke Waduh. sekolah. Oh iya, mudah-mudahan motornya sudah diperbaiki ya Pak ya, Udin ya. Bohong itu Pak. Saya waktu lewat depan rumahnya dia cuma duduk-duduk aja. Wah, ini Udin gimana ini? Udin jangan seperti itu lagi ya Udin ya. Ketahuan itu Pak, ketahuan. Kata temannya Udin ini sering main game online, jadi begadang. Jangan sampai nanti game online bikin kita tidurnya kurang Udin. Itu mohon di ini Udin ya. Itu juga bajunya Udin, kenapa itu kancingnya terbuka Udin di atas? Silahkan betulkan dulu Udin. Oke, bagus. Terima kasih Udin ya. Sudah mau merapikan bajunya. Kemudian Muhlas. Nah, ini Muhlas temannya Udin ini biasanya. Muhlas mana Muhlas? Iya Pak. Hadir Pak. Gimana kabar Muhlas? Baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga Bapak baik Muhlas. Selanjutnya Mita. Gimana kabar Mita? Agak pilek Bapak. Aduh, jaga kesehatan ya. Jangan terlalu juga ikut begadang. Jangan ikut-ikutan Udin. Begadang, oke. Iya. Kebetulan tadi ini Bapak bertemu dengan wali kelas kalian, Ibu Sri. Katanya kalian ini dari berbagai daerah ya? Kata Ibu Sri. Iya benar ya? Iya Pak. Ada yang dari Bali. Iya. Ya, waduh, mantap sekali. Berarti ini termasuk Indonesia kecil ya. Oke. Nah, nanti pertemuan kita ini akan membahas sejarah kita sendiri, sejarah kalian. Nanti kita cek aja nanti ya. Selanjutnya saya ingin ini dulu memberikan video untuk penyegaran. Tadi kan sebelumnya sudah belajar matematika kan? Nah, ini kita menyanyi dulu ya. Gimana? Bersedia? Bersedia Pak. Oke, mantap. Ini saya izin bagikan. Belum ya, jaringan ya, tunggu ya bentar. Di tempat Bapak sudah, tunggu bentar ya. Sudah muncul belum? Tidak ada Pak. Tuh. Karena ini jaringan kita menyanyikan saja ya. Ada yang hafal liriknya lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Heski Pak, Heski. Udah hafal itu Pak. Oke, saya pandu ya. Saya pandu ya. Oke. Ikuti Bapak. Kita nyanyikan sebentar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ikuti Bapak ya. Iya. Kenapa harus nenek di situ Pak, bukan kakek? Ya, karena ini mantap sekali pertanyaannya. Karena kakek kalau pergi kebun, kalau nenek pergi nenek laut. ini
ibu pertiwi apa segala macam itu kan karena lebih ini. Iya Pak, setahu saya yang ke laut itu kakek, masa nenek Pak? Nenek moyangku iya ya. Nanti kita nyanyikan dulu ya. Ya, iya Pak. Iya siapa? Nenek moyang belum. Aduh. Nenek moyangku seorang pelaut. Ikuti gemar mengarung luas samudra menerjang Ya, ombak. Om. Tiada takut Hai. menempuh badai. Hai. Sudah biasa. Sudah biasa. Oke, Hal cukup. Bapak. Saya ingatnya lagu Ninja Hattori malah Bapak. Iya. Dulu waktu saya kecil itu yang rame loh, Ninja Hattori nggak ada loh. Kenapa saya memilih lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut nanti juga akan terjawab setelah kita mempelajari materi hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan media presentasi LCD ya, silahkan disimak. Mudah-mudahan ini bisa saya sajikan nih. Muncul nenek moyang bangsa Indonesia, muncul Pak. Sudah muncul apa belum? Sudah muncul, Muncul Pak. Pak, muncul. Ya. Muncul Sudah, Pak. Pak. Itu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini sedikit saja ya saya paparkan ya, nanti kalian yang akan mempelajarinya, menggalinya informasinya lebih dalam. Nah, apa kabar hari ini? Baik Pak. Baik. Baik Pak. Bangsa Indonesia ini kan dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku agama dan budaya yang berbeda. Seperti kalian kan tadi dari beda-beda kan. Nah, pernah nggak terpikirkan bahwa kita ini kenapa mirip dengan di Thailand misalnya? Ada yang pakai misalnya petani itu pakai topi kan, ada topi namanya caping. Kenapa juga di Thailand juga ada seperti itu? Pernah nggak terpikir seperti itu? Apa yang menyebabkan jadi perbedaan sama seperti itu? Nah, mungkin perbedaan ini berasal dari kita ini berasal dari nenek moyang yang berbeda atau ternyata dari satu nenek moyang yang sama. Nah, untuk mengkaji lebih jauh, coba kita cek. Ada beberapa teori yang meneliti tentang hal tersebut. Nah, ada yang pertama teori Yunan. Nah, teori Yunan. Teori Yunan ini ada musik ya. Kerti Pak, kerti. Ya, ada Musik, teori Pak, Yunan. sambil belajar. Ih, Teori Yunan ini adalah mana dia suka ganggu-ganggu saya, Pak. Iya, jangan lagi ya Mulas ya, jangan ikuti Udin. Udin ini nanti kita ini ya Udin ya. Teori Yunan ini dikemukakan oleh Robert Baron von Hagne-Gelden. Ini berdasarkan pada kesamaan fisik dan temuan benda-benda bersejarah di Indonesia. Jadi disimpulkan oleh peneliti ini bahwa ternyata bangsa Indonesia ini nenek moyangnya berasal dari Yunan. Selanjutnya teori of Taiwan. Tidak puas dengan jawaban tersebut teori Yunan, ada lagi beberapa peneliti meneliti tentang bagaimana asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah namanya teori of Taiwan. Ini penelitinya bernama Peter Bellwood dan Robert Blues. Jadi penelitian ini melalui pendekatan bahasa yang digunakan atau memiliki rumpun yang sama dengan Austronesia. Selanjutnya teori out of Africa ini adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan DNA. Jadi DNA bangsa Indonesia itu diambil dari beberapa sampel, kemudian diteliti, ternyata DNA-nya memiliki kesamaan dengan DNA manusia-manusia di Afrika. Ini yang melakukan penelitian ini juga diprakarsai oleh namanya Max Ingman. Kalau kalian ingin berinteraksi, silakan ketik kodenya di browser kalian. Silakan. Kalau mau, itu Ya, kodenya 34503. Coba silakan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Belum. silakan.
di kelaspoin.app ya. Nah, Pak, apa diketik, Pak? kelaspoin.app, Kelas. poin.app di browser Poin. kalian. Nah, Ya, sudah, Pak. silakan masuk ke situ. Kodenya 34503. 34503, Pak ya. Iya. Ulangi Pak. Kelaspoin.app. Ketik, nah dia ada 2 orang bergabung, 3, oke. Kodenya Pak. Kodenya 34503. Saya sudah, Pak, gabung. Iya, silakan. Saya juga Pak sudah Silakan, gabung. sudah masuk ya. Iya Pak. Oke, bentar. Saya hentikan dulu yang ini. Saya belum, Yang Pak. ininya saya Sementara. tutup. Kemudian kita masuk ke sini aja. Berapa tadi, Pak? 3, 34503. 503 gitu ya? Iya. Jelek. Ya. Bisa Yang masuk, jaringan Pak. jelek, silakan ini aja, lihat di Google Meet aja, nggak usah ikut, tidak apa-apa. Silakan, bagaimana menurut kalian? Tulis teori apa yang menurut kalian paling cocok dengan pendapat kalian. Sebentar, Pak. Masih muter-muter, Pak. Mita, Sabir, Udin, Agus juga sudah ikut bergabung nih. Pak, berapa kodenya, Pak? 34503. Nah, ini sudah dijawab. Mita sudah menjawab. Kata Mita yang cocok dengan Mita itu adalah teori Yunan. Kemudian Sabir juga teori Yunan. Terima kasih atas Saya juga Pak partisipasinya. sudah menjawab Pak. Oh ya, Agus beda sendiri nih. Teori out Afrika nanti kita jelaskan di diskusi ya. Kemudian teori arus balik. Ini siapa ini? Tolong nanti ini pakai nama asli ya biar saya ini. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita yang tidak sempat nanti bisa di Google Meet. Tidak bisa masuk, Pak. Loading Iya. Pak. Iya. Muter-muter terus. Saya sudah, Pak. Iya, sudah tadi beberapa orang teman kalian sudah mewakili Iya Pak. jawabannya. Iya, jadi kebanyakan menjawab teori Yunan yang cocok. Ada juga yang berbeda. Seperti Agus tadi dia bilang teori Afrika, nanti kita ini kan ketahuan nanti kita di diskusi nanti. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah? Sudah Pak. Sudah, Iya Pak. kan? Kelompok Sudah, sudah Pak. dibagi, kelompok sudah dibagi, tugas-tugasnya juga sudah dibagi di situ. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Saya kasih waktu 15 menit. Oke. Saya kasih waktu 15 menit. Pak, itu Yunan Pak, Yunani atau Yunan Pak? Itu ya, benar, bagus sekali pertanyaannya Mulas. Itu kebanyakan banyak yang mengira bahwa Yunan itu Yunani. Bukan. Kalau Yunani di Eropa, kalau Yunan ini di sekitar Asia. Beda, Eropa jauh. Sama di ini, di tempat Bapak juga, di tempat kelahiran Bapak ada namanya kerajaan. Di tempat kelahiran Bapak juga ada namanya ini, wilayah distrik Maluka. Itu adalah tempat rempah-rempah tempat ini, tapi orang mengira itu Maluku, jadi diganti sama tukang rental jadi Maluku atau Malaka, padahal memang namanya Maluka ya, sama itu. Jadi Yunan itu memang Yunan, bukan Yunani ya. Iya Pak, saya kira di sana Pak, Yunani Pak. Bukan. Oke, ada kesulitan dalam menjawabnya? Ya. Bagaimana? Sabir Sudah Pak. Mawan kesulitan menjawab? Balapan motor di dekat rumahnya Pak. Bisa Pak, saya bisa jawab Pak, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan, oke baguslah. Kalau ada kesulitan bilang ya sama Bapak ya, jangan ini ya, jangan malu ya. Pak, siap Pak. Malu bertanya sesat di jalan. Oke. Sudah? Dikerja Oke, kita semua mulai ini, ya. Pak. Dikerja semua ini, Iya, Pak ya. Iya. Oke, kita mulai. Kalau sudah, terima kasih atas ininya. Kita mulai. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu di LKPD itu Agus. Banyak Silakan sekali. jawab silakan jawab nomor 1 aja. Silakan jawab nomor 1 aja, Agus. Nah kalau dari ini Pak, dari soal nomor 1 itu kan
teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, Proto, Deutero, Melayu, dan Melanosoid ya. Nah kalau menurut saya Pak itu ada yang saya pahami Pak, yang saya juga baru baca Pak tadi malam, itu ada teori apa namanya ini yang semuaan ini yang pertanyaan saya tadi saja Pak, itu yang out of Africa itu kan Bapak tadi sempat bilang ada kaitannya dengan DNA mitokondria. Nah saya Pak kan ini saya kan kebetulan orang IPA Pak, jadi kita ini kelasnya kelas IPA Pak, jadi guru biologi saya mengatakan bahwa DNA itu satu-satunya, bukan lagi teori Pak, itu fakta bahwa DNA itu adalah hal yang mutlak. Misalnya begini Pak, jadi kalau misalnya bapak saya itu sama dengan teori DNA-nya saya, berarti bapak saya yang sekarang ini ya berarti benar-benar bapak saya. Tapi kalau misalnya dia berbeda, mungkin bapak saya itu adalah bapak tiri atau bapak angkat. Jadi sama Pak. Jadi apa yang tersebar di Indonesia itu ada kaitannya dengan teori out of Africa tadi, kata Bapak tadi. Saya cuma menyambung dengan kata Bapak tadi. Kalau teori itu Yunan Pak, dari Proto, Deutero, dan ada satu sih Pak lagi, Wedit Pak, yang negroid itu. Wedit, itu kalau menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Oh iya. Jadi Agus mantap ya dengan pilihannya teori Afrika, tidak mau pindah? Tidak Pak. Itu tadi alasannya Pak, karena guru biologi. Ya karena guru biologi saya Pak, katanya itu sudah fakta Pak, dan memang katanya fakta dipakai di polisi lagi Pak. Kalau orang melakukan kejahatan, DNA-nya ketahuan, wah itu ketangkep berarti benar. Ya, bagaimana kelompok 2? Sabir, silakan tanggapi. Lihat di LKPD-nya ada itu kelompoknya juga sudah ada ininya. Ya, ya terima kasih Pak. Ya, kalau teman saya ini Agus menjelaskan tadi, mungkin bisa juga dijelaskan yang teori yang lain Pak. Misalnya Deutero, Proto, sama apa ya? Itu Melanesia. Mungkin itu bisa dijelaskan asalnya dari mana itu. Iya Pak, itu saya sarankan sama teman saya, Kerti. Silakan Kerti sebagai kelompok 1. Teman kelompok 1 saya Pak, Kerti sama dari pertanyaan Sabir. Apa tadi pertanyaannya Sabir? Kalau bisa dijelaskan juga teorinya itu tentang Proto, Deutero, dan Melanesia. Asalnya dari mana? Oh begitu ya. Jadi Proto Melayu ini teorinya adalah menyatakan bahwa orang-orang Proto Melayu ini berasal dari daratan Asia begitu. Tapi yang datang pertama itu adalah Melayu tua atau yang disebut dengan istilah Proto Melayu. Mereka mengambil 2 jalur, yaitu jalur barat melewati Sumatera, kemudian menyebar ke Indonesia, kemudian ada juga yang melewati jalur timur, yaitu lewat Filipina, kemudian masuk di Sulawesi dan menyebar dan berbaur dengan masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu Sabir kalau untuk Proto dan Deutero Melayunya. Ya, bagus sekali Wayan Kerti. Ya, berarti tujuan pembelajaran yang kita pertama ini alhamdulillah sudah tercapai. Pak, bertanya dulu Pak. Teori usul nenek moyang bangsa. Nanti dulu ya, Mulas ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya lagi ya. Terima kasih Mulas atas partisipasinya. Nanti ada kesempatan kok. Selanjutnya kita kelompok 2. Iya, Sudarmawan silakan jawab pertanyaan nomor 2. Baik Bapak. Jadi pertanyaan nomor 2. Terkait dengan teori ya. Ada di LKPD, silakan lihat dulu Darmawan. Saya baca. Contohnya bisa Anda memberikan contoh suku-suku keturunan nenek moyang bangsa Indonesia, keturunan ini. Contohnya aja. Baik ya. Jadi contoh suku-suku keturunan bangsa Proto Melayu atau Melayu tua itu adalah suku bangsa
Toraja, kemudian ada, kalau Toraja itu di Sulawesi Utara, Salah. kemudian Oh, salah. Selatan, selatan Pak Selatan. Guru. Raja Sulawesi Selatan. Tetanggaku Sulawesi itu. Selatan ya, maaf. Tetanggaku Aduh. itu. Salah, Tetanggaku itu Pak. salah ketik Itu itu ya, Pak, Pak. nomor 2, salah Iya, ketik Pak. Pak. Iya, iya. Tuh, salah ketik aja mungkin. Iya. Iya. Maksud selanjutnya Saya cuma gimana menambahkan, kelompok 3 Pak ya? Guru, saya Masa- menambahkan. ya, Sapir, saya silakan satu tambahkan. kelompok ini. Iya. Silakan Jadi tambahkan. untuk jawaban nomor 2 ini contoh-contoh suku keturunan nenek moyang di Indonesia. Kalau untuk Proto Melayu itu persebaran contoh sukunya yang ada di Indonesia ada suku Dayak, Toraja atau Tator, ada Batak, Ya. Papua yang ada di Irian Barat. Kalau Detro Melayu Ya. Pak Guru, contoh sukunya itu ada di Jawa, Melayu, Bugis, Minang, ya itu contoh sukunya. Kalau Melanosoid, untuk Melanosoid yang identik dengan suku Melanosoid itu suku Korowai, suku Dani dan suku Asmat Papua. Itu Pak Guru, Iya, terima kasih. mantap sekali. Ya. Mantap sekali, Sabir. Jadi contoh-contohnya itu sudah seperti Proto tua itu apa Melayu tua itu seperti Dayak tadi ya. Kemudian Melayu muda tadi seperti apa Bali tadi ya juga. Kemudian ada ini yang suku yang menarik, nanti siapa tahu kalian ada waktu untuk membaca-baca atau ini. Ada suku-suku yang sangat menggemparkan bahkan sampai keluar negeri loh. Misalnya Bunga, Pak Guru. Apa itu Pak Guru? masanya suku-suku yang dianggap hobbit. Nah, bahkan hobbit itu kan penemuan zaman dulu itu. Tapi masih ada yang diyakini suku-suku yang berbentuk hobbit seperti di Sulawesi, apa namanya? Yang orang Sulawesi pasti tahu. Ayo, suku apa? Udin orang Sulawesi, Pak Guru. Mungkin suku Oni. Toala mungkin Pak. Suku Suku Toala. Oni apa? Toala apa? Suku Oni apa? Nah, nanti kita cek ya, kita cari tahu. Kemudian di Sumatera juga ada namanya Pandak apa itu di Aceh, di Sumatera juga ada. Iya, Mante, iya benar, Heski. Itu suku termasuk suku, tapi itu juga nanti termasuk mitologi ya. Tapi ada yang melihat loh, dari luar negeri juga ada keterangan nanti. Siapa tahu nanti punya waktu kita cek itu ya. Kita baca-baca itu. Selanjutnya terima kasih Sabir tadi. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 3, Mulas. Silakan jawab pertanyaan nomor 3. Iya Pak Guru, saya pusing ini Pak Guru, belum jawab ini Pak Guru. Ya silakan temannya kalau mau. Temannya Kenapa, siapa? Ya Pak Guru. Temannya bisa jawab. Nomor 3, ini Pak Guru soalnya tentang asal-usul seni moyang bangsa Indonesia yang berada di pulau-pulau kepulauan Indonesia. Iya, silakan jawab Udin. Itu sudah benar itu Pak Guru yang nomor 3. Jelaskan tentang Ya. asal-usul seni moyang. Iya, oh berarti sudah ya. Oke. Ya. Selanjutnya soal nomor 5. Kita ini beri memori ya karena waktu. Soal nomor 6 ya, sudah terakhir soal nomor 6. Dijawab oleh kelompok kelompok 3 lagi, nomor 6. Silakan Mita jawab. Halo, Mita kemana ya? Ada yang lihat? Sini. Ada Pak, ada Pak Guru, ada Pak. Tidur, Pak siap. Guru. Saya masih bingung. Siapa tahu ndak ini Saya izin. masih bingung, Bapak. Siapa tahu keluar diam-diam Mita, Bapak ndak lihat tadi. Saya masih di sini, Iya. Bapak. Saya nggak kemana-mana. Oke, Klasifikasi. jangan keluar diam-diam ya. Ya. Soalnya yang Ya. klasifikasi itu, Bapak ya. Klasifikasi Iya, silakan. Melayu Coba dan jawab. Melayu dan Melanosoid. Mm-mm. Menurut saya kalau klasifikasi ras proto sama deutero ini kan berasal dari bisa dibilang ras yang sama ya, yaitu Ya. dari sebangsa Melayu Mongoloid kayaknya. Nah, kalau tidak salah kedua bangsa ini yang dikatakan berasal dari wilayah daratan Cina Selatan yaitu Yunan yang kemudian Iya. datang ke Indonesia. Tapi kedua bangsa ini jadi proto dulu yang masuk, baru nantinya deutero. Nah, kebudayaan yang mereka bawa pun dikatakan berbeda. Nah, kemudian nanti kedua ras ini juga melahirkan katakanlah keturunan-keturunan yang berbeda untuk di Indonesia. Kayak tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Iya, iya, ini kepentingan penguatan lagi ya. keturunannya.
Iya. Iya. Kemudian untuk melanosoid, nah ini sebenarnya saya masih bingung Bapak untuk ras melanosoid. Kalau tidak salah melanosoid ini masuk ras khusus ya Bapak ya? Iya. Mungkin Bapak bisa Wedowit, coba silakan tanggapi kelompok 1, Agus. Halo. Ini masih ada teman saya supaya kebagian semua Bapak ini. Oh iya iya. 3 ini ada Hesky Pak, ada Hesky Pak. Iya, Hesky, silakan Hesky. Melanosoid termasuk yang tidak termasuk dalam 3 ras besar Pak, mereka ras tersendiri. Mantap sekali, bagus sekali Hesky. Berarti itu ya sesuai ya. Gimana Mita tanggapannya? Iya Bapak. Ya mantap, terima kasih Hesky. Selanjutnya alhamdulillah 6 tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Tinggal 1 lagi, silakan dari 6 LKPD tadi kalian diskusikan lagi sesama kelompok. Saya minta nanti kalian mempresentasikan. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Mempresentasikan yang mana itu Pak? Oke, sudah. Ya, silakan. Tadi kelompok 2 dan 3 sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan. Silakan, Sabir. Giliran kelompok Sabir lagi nih yang menjelaskan nih. Silakan Sabir, presentasikan. Baik Pak Guru, jadi ya, silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan presentasikan, Sabir. Jadi yang saya pelajari hari ini terkait dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terdiri atas 3, yaitu Proto Melayu, yang mana di Proto Melayu mereka diperkirakan berasal dari Cina bagian selatan Pak Guru. Ya. Ciri-cirinya mungkin rambutnya lurus, kulit kening atau sawo ya, atau matanya sipit-sipit seperti orang Cina Pak Guru. Ya, kemudian yang kedua ada Detro Melayu. Ya, Detro Melayu ini seperti orang Vietnam atau Dangsen. Ya, mereka tersebar di Indonesia di bagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Ya. Dan yang ketiga Pak Guru ini melanosoid. Melanosoid ini berasal dari Pak Guru, saya kurang tahu ini apakah dari Australia. Ya, Australia. Ya, itu datang sekitar 70.000 sebelum Masehi Pak Guru. Ya, sekarang itu Pak Guru yang saya dapat tangkap dari kesempatan. Oh iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Cuman presentasinya enggak ditampilkan ya tadi ya Sabir ya. Iya Pak Guru, belum sempat bikin PowerPoint-nya Pak Guru. Oh, berarti ini aja nanti kirim WA pribadi aja nanti. Untuk filenya saya kirim ke di grup Pak Guru. Oh iya. Iya. Jangan lain pertemuan berikutnya jangan seperti itu lagi ya Sabir ya. Ya Pak Guru, siapkan siap. Memang kan sudah LKPD-nya kan sudah diberikan sebelumnya. Kebetulan kemarin saya sakit Pak Guru jadi tidak sempat. Oh iya. Poinnya. Semoga cepat sembuh ya Sabir ya. Kita zaman Covid ini memang harus mentaati pesan Ibu. Ada yang ingat masih pesan Ibu apa? Jaga jarak, cuci tangan, sama apa? Iya, bagus sekali. Jaga jarak, cuci tangan, baru makan Pak Guru. Iya, bagus. Kemudian sudah semuanya kesimpulan sudah apa? Saya mau bertanya Pak Guru sebentar. Oh, silakan. Boleh. Itu tadi kan katanya nenek moyang saya dari Mongolia, dari Cina Selatan. Ya, yang matanya sipit-sipit, tapi mata saya kok nggak sipit Pak. Iya, ini dibandingkan dengan Eropa, kita lebih Mongol, Agus. Silakan, Udin, ada yang ingin menanggapi, Udin menanggapi, Udin. Saya boleh Bapak. Iya. Kulit saya juga hitam Pak, hitam. Kulit kita, Agus, kulit kita namanya sawo matang Agus, bukan hitam. Iya, kalau hitam itu coba lihat kalian pemain bola. Ya. Tapi tetangga saya, Pak, itu kan putih kulitnya. Kayak susu itu. Iya. Itu Mita mau ngomong mungkin dulu ya. sering gini, dia sering ke salon. Ya, silakan Mita. Nih, sekarang kita bisa lihat depan. Pasti kita punya warna kulit yang berbeda, walaupun kita pada dasarnya sawo Pak ya. Ya. Kurang perawatan ya maksudnya. Kurang perawatan. Pakai ini skin salah satunya Bapak, salah satunya. Iya. Kita berjemur karena kita negara tropis. Jadi itu. Iya.
karena Ibu Mita sudah menurut saya, berjemur, nanti kita hilang. masyarakat yang heterogen. Nah, kenapa kita jadi masyarakat heterogen? Itu karena Iya. kita lihat tadi kedatangan nenek moyang tadi. Nah, pertama dari katakanlah yang dikatakan bangsa Proto Melayu, Dutro Melayu yang dikatakan dari Cina, ciri-cirinya sipit. Nah, seperti Kerti kan sipit tuh matanya. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Ya. Mungkin ya juga. Oke, cukup ya Mita ya, soalnya Bapak ini ada ini lagi ya. Oke. Ini saya simpulkan ya, setelah dari kesimpulan kalian tadi, berarti dapat Bapak ambil kesimpulan, atau setelah kesimpulan kalian tadi berarti ini apa Bapak perkuat lagi ya. Ternyata kehidupan, kebudayaan kita, sejarah kita, masa lalu kita ini tidak lepas dari interaksi dari bahkan sejak dari nenek moyang kita yang lalu. Jadi sebaiknya kita sebagai bangsa Indonesia memang harus ini tidak mencintai terlalu berlebihan dengan suku kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menganggap suku lain lebih rendah daripada suku kita sendiri, karena kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Itu saja. Selanjutnya evaluasi ya. Evaluasi sudah Bapak kirim di grup. Silakan kalian jawab Google Form di grup ya. Nanti akan ketahuan siapa yang masih remedial atau pengayaan. Untuk pertemuan berikutnya, tolong siapkan lagi apa yang ada di LKPD atau yang Bapak perintahkan. Silakan, jangan sampai seperti Sabir tadi ya. Tidak apa-apa ya Sabir ya, saya kasih contoh ya. Tidak apa-apa Pak Guru. Iya, oke. Selanjutnya ada saya kutip dari daerah saya ini, terus belajar untuk meraih prestasi, haram menyerah wajah sampai kaputing, awali dari hati, semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jamaah. Itu Rupiah, terima kasih atas kegiatan peer teaching yang dilaksanakan oleh Pak Satya sebagai gurunya, dan terima kasih juga para siswa dan observernya. Ya, selanjutnya kepada Mbak Diana Dewi dan Mbak Lili, hasil observasinya seperti apa? Silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini saya akan